Halo Sobat Easy Stock, ada IPO baru. Ini sektornya sektor alcohol beverages, consumer cyclical. Ini domisilinya di Bali, namanya Hutton Bali Tbk, ticker code-nya wine. Memang dia memproduksi wine khusus namanya Bali Rose, ada ya. Ada Bali Rose, ada Aga White, Sweet Alexandria, pokoknya berbagai macam anggur Bali ya. Dia sudah melakukan distribusi yang luas ke seluruh Indonesia dan ke pasar-pasar regional Asia ya. Oke, dia akan melepas 25% share. Itu underwriter-nya Korindo Sekuritas. Harganya 100 sampai 150. Book buildingnya sampai 22 Desember. Oke, sekarang kita nanti akan bongkar prospektusnya di sini. Nah, kita tujuannya adalah menghitung nilai wajar saham. Kita ingin tahu apakah harga 100 sampai 150 itu offering price itu premium atau wajar, atau apabila itu premium, seberapa besar premiumnya gitu. Jadi berapa nilai wajarnya. Nah, untuk menghitung itu hanya dengan analisa fundamental yang murni kuantitatif dengan mengekstrak parameter-parameter keuangan kunci yang ada di prospektus, yaitu ada di laporan keuangan audit dan non-audited. Jadi dari situ kita akan memperoleh nilai wajar. Dan kita menggunakan polanya atau rumusnya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menilai harga saham yang listed di bursa. Dan sekarang sudah ada aplikasinya, namanya Easy Stock. Ini Anda bisa menggunakan di Android mobile. Dan ini sementara masih under maintenance di Google Play Store. Silakan request link, nanti akan kita bagikan linknya, dan Anda akan memperoleh fasilitas aplikasi free of charge yang dapat mengakses 826 kalau nggak salah ya, perusahaan yang sudah listed di bursa. Sedangkan tujuan kita sekarang menghitung, itu ada fiturnya, menu untuk menghitung nilai wajar saham yang mau IPO. Untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada dua buku e-book summary dalam bahasa Indonesia, itu Intelligent Investor dan Common Stock and Uncommon Profit. Silakan cari Tokopedia di gramedia.com dan Google Playbook. Oke, kita sekarang mulai buka prospektus daripada Hutton Bali. Oke, kita lihat. Oke, Oke, kita lihat berapa harga saham yang outstanding. Jadi sebelum saham itu dilempar ke publik, itu total outstanding share-nya 2.032 juta. Lalu ada 678 juta lembar, itu ekuivalen 25% yang dijual ke publik. Jadi total saham outstanding-nya 2,7 miliar. Nah, itulah yang jadi dasar untuk menghitung nilai wajar. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini ada nih ya, Aktiva Lancar. Kita fokus di Aktiva Lancar aja, dan kita fokus kepada net current asset atau Aktiva Lancar bersihnya. Di situ ada akun-akun, misal di situ terlihat uang muka, biaya dibayar muka, pajak dibayar di muka. Itu harus kita keluarkan karena itu hanya catatan akuntansi. Oke, terus karena kita fokusnya di cash flow ya, bukan di accounting record, tapi cash flow. Terus kita bandingkan dengan utang jangka pendek, jangka panjang, dan kita masuk ke profit and loss. Di situ kita hanya fokus kepada laba setelah pajak. Oke. Terus kemudian kita lihat ada nggak
ininya. Kita harus masuk ke ini ya, masuk ke laporan keuangan audited. Oke, audited ya ini. Oke. Penjualan. Oke, kita lihat udah tadi ya. Kita lihat ada nggak, dia nggak bagikan dividen. Nah, kita lihat nih perolehan aktiva tetap, namanya capital expenditure 1 miliar, tahun sebelumnya 878. Jadi kita akan menghitung dari dua periode yang berbeda. Periode yang up to date adalah periode semester 1 2022, periode sebelumnya adalah yang full year 2021. Oke, kita sekarang lihat detailnya, detail daripada oke, ya ini perolehan aktiva tetap nih. Kita lihat, betul kan? 1 miliar dan penyusutannya 1,5 miliar. 1,5 miliar. Tahun sebelumnya itu penyusutannya 3,4 miliar dan capex-nya 1,6 miliar. Oke, kita sekarang lihat lagi detail daripada P&L. Penjualan, kita lihat biasanya ada biaya dan yang lain-lain lah, biaya dan pendapatan lain-lain. Nah, di sini klaim asuransi, pelepasan aktiva tetap, terus beban denda pajak, beban penurunan persediaan. Nah, itu kalau ada angkanya, beban pencadangan piutang, itu kalau ada angkanya itu sudah dikeluarkan. Artinya kalau dia minus harus dipluskan, kalau dia plus harus diminuskan. Oke, nah kita langsung masuk aja ke easy stock. Seperti ini, dan ini Anda klik menu yang di bawah ini. Oke, kita sekarang mau running video aja. Kita mau running video. Oke, sebentar. Kita running video WIM ya. Wine. Kita cek tahun sebelumnya, full year-nya seperti apa. Isi data-data perusahaan, dia di Bali, di Sanur. Average growth-nya di tahun lalu kita pakai konservatifnya 2%. Government bond yield ini adalah ukuran daripada investor global untuk melihat surat utang negara tenor 10 tahun, tingkat yieldnya seperti apa. Itulah yang menjadikan risk management mereka. Anda bisa peroleh itu di Google, di mana CNBC, Bloomberg atau Bank Indonesia. Nah, ini juga ada komponen capex, opex, depreciation. Ini harus Anda isi, capex jelas, penyusutan jelas, terus biaya dan pendapatan operasional yang non-recurring. Dan itu harus disetahunkan. Ini karena sudah setahun, tidak perlu disetahunkan. Oke, kita isi semuanya. Oke, net current asset yang terakhir kita isi. Kita klik berapa nilainya. Ini tahun lalu ya. Minus ya. Sedangkan dia harga 100 sampai 150. Kita lihat di posisi yang terakhir, updated Q2 sama, kita lihat semuanya, kita persingkat aja. Ini harus disetahunkan ya, kita harus disetahunkan untuk P&L dan cash flow. Kalau ini kan baru 1 semester 6 bulan. Kita klik check mark hijau, berapa nilainya? 106. Oke. 106 nilainya ya. Ini nilainya 106, artinya starter. Berarti di sini ya. Oke. 106. Sedangkan dia jualnya di 100 sampai 150. Jadi terlihat kinerja yang meningkat dari tahun lalu. Tahun lalu tuh negatif karena juga dia running loss ya di tahun lalu ya. Tahun ini di kuartal ke-1 dia mencetak laba dan valuasinya
lumayan mendekati harga yang ditawarkan. Itu di atas yang terendah yaitu 100, tetapi di bawah yang tertinggi. Kita kan nggak tahu dia 100 atau 150. Jadi harga ini harga wajar. Nah, oke. Jadi dengan Anda mengetahui nilai wajar ini bukan berarti ini jaminan bahwa harganya waktu time of floating nanti di secondary market itu akan seperti itu, nggak jamin. Karena ini semua adalah psikologis market, psikologis supply and demand. Katakan Anda placement order waktu book building itu 10 juta, ternyata Anda cuma dapat dialokasikan 500.000. Secara logika kita berpikir ini oversubscribe. Artinya demand-nya terlalu tinggi dibandingkan supply. Sehingga secara teori kalau demand-nya tinggi itu harga naik di opening market-nya, secondary market-nya. Tidak menjamin sama sekali. Anda bisa cek investor yang sudah punya nama yaitu Lo Keng Hong. Dulu dia pemain IPO. Apa yang terjadi? Nggak ngejamin itu akan seperti itu. Jadi siapa yang bisa menebak? Tidak ada yang bisa menebak market apa yang terjadi besok itu seperti apa. Yang tahu adalah orang yang menggoreng atau bandarnya. Kalau kita lihat di sini, jumlah saham yang beredar itu atau yang ditawarkan itu sebesar 24% atau 25%, artinya 75% dikuasai oleh founder. Apakah founder berasosiasi dengan pihak-pihak lain, katakan sophisticated investor, kita nggak tahu. Kecuali Anda temannya bandar, Anda temannya founder, Anda temannya emiten, mungkin Anda tahu. Tetapi begitu ada pom-pom, ada informasi di market, itu kan udah terdistorsi. Itu jelas dia punya maksud tertentu. Jadi saya tidak bisa berkomentar apa yang terjadi esok di market karena alat ini hanya sekedar menghitung dan alat ini sebetulnya hanya cocok untuk investasi jangka panjang. Sebetulnya alat ini dibuktikan sekian, saya nggak tahu berapa, 40 tahun, 50 tahun oleh Warren Buffett bahwa menghitung itu dengan seperti ini. Of course bahwa Warren Buffett tidak memakai teori ini aja karena dia filosofinya 80% menggunakan pelajarannya Benjamin Graham dan 15% Philip Fisher yang murni kualitatif. Dia lihat sisi manajemennya, lihat produk lainnya, lihat secret recipe-nya dan lihat manajemennya dan lain-lain. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya.